Insiden memalukan pemain asing Super League di jalan. Bintang Arsenal puji kelebihan Rizky Ridho. Persaingan bek kiri skuad Garuda buat Patrick Kluivert dilema. Track record timnas Indonesia lawan peserta round 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Insiden pemain asing memalukan di jalan. Persaingan bek kiri timnas Indonesia yang selanjutnya. Track record timnas Indonesia melawan rival di round 4. Dan yang terakhir, bintang Arsenal puji kelebihan Rizky Ridho. Coba kita saksikan bersama ya. Jadi kali ini saya mereaksi channel YouTube Garuda Space. Sebuah insiden memalukan terjadi di luar lapangan yang melibatkan seorang pemain sepak bola Indonesia. Alih-alih menjadi panutan bagi masyarakat, sang pemain justru terseret dalam sebuah video viral yang menunjukkan perselisihan dengan seorang pengendara lain di jalan. Perilaku seperti ini tentu sangat disayangkan, mengingat para atlet, khususnya pemain nasional, seharusnya menunjukkan sikap profesional dan menjadi teladan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sebelumnya, kejadian yang viral di media sosial itu memperlihatkan sosok pemain sepak bola PSM Makassar Victor Luiz, di mana dirinya terlibat adu cekcok di jalan raya dan mencoba untuk memukul pengendara lain. Setelah ditelusuri, ternyata kejadian tersebut benar adanya telah terjadi di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Victor Luiz sedang mengendarai mobil Mitsubishi Xpander bernomor polisi DD1867MO. Kejadian ini dikonfirmasi oleh Kapolsek Mariso, Kompol Aris Sumarsono. Namun, Kompol Aris mengaku keduanya hanya terlibat salah paham, tidak terjadi pemukulan seperti yang banyak diberitakan. Masalah keduanya selesai usai berhasil dipisah oleh warga. Sosok pengendara berinisial R yang beradu cekcok dengan pemain Makassar itu mengaku Victor tak terima dirinya disalip. R mengungkapkan bahwa ia sudah membunyikan klakson. Namun, Victor tidak juga menjalankan kendaraannya. Karena itu, R memutuskan untuk menyalip dari kanan. Namun, Victor rupanya tidak terima dan memukul pipi kirinya. R juga menambahkan bahwa saat ia turun dari mobil untuk merekam kejadian tersebut dengan ponsel, Victor ikut turun dan langsung memukulnya kembali. Lebih lanjut, Victor sendiri belum memberikan tanggapan mengenai kejadian ini, begitu pula dengan PSM Makassar belum merilis pernyataan resmi. 1. Calvin Verdong. Calvin Verdong menjadi kandidat terkuat untuk mengisi posisi bek kiri timnas Indonesia saat ini. Bermain di Ligue 1 Prancis yang merupakan salah satu dari 5 liga top Eropa, secara otomatis meningkatkan statusnya. Ia memiliki kombinasi lengkap, pengalaman di level tertinggi, ketenangan saat bertahan, serta kemampuan teknis mumpuni yang mendukung peran ofensif. Dengan kualitas tersebut, Verdong dinilai sebagai opsi paling ideal bagi skuad Garuda. 2. Saint Patinama. Sebelum munculnya para pesaing baru, Saint Patinama merupakan pemain yang mendominasi sektor kiri pertahanan. Meski performanya sempat menurun setelah pindah ke Belgia, kini ia kembali tampil reguler bersama Buriram United di Liga Thailand. Pengalaman bermain di kompetisi Asia serta kemampuannya yang stabil terutama dalam hal stamina, mobilitas tinggi, dan kontribusi menyerang menjadikannya pilihan aman yang konsisten bagi timnas. 3. Nathan John. Nathan juga mengalami masa sulit saat membela Swansea City karena jarang mendapat menit bermain. Namun, setelah kembali ke Belanda dan bergabung dengan Willem II, ia berhasil mendapatkan kepercayaan kembali. Di klub barunya itu, Nathan mulai memulihkan kebugaran dan ritme permainan yang sempat hilang, menjadikannya kembali kompetitif untuk bersaing di tim nasional. 4. Dean James. Dean James muncul sebagai kejutan dalam persaingan ini. Ia baru saja tampil luar biasa saat membawa Go Ahead Eagles menang atas PSV Zwolle dalam derby Belanda. Bermain sebagai bek kiri, ia sukses meredam pergerakan lawan dan membantu tim meraih clean sheet. Konsistensi dan performanya yang terus meningkat membuatnya menjadi pesaing serius di sektor kiri. Mungkin sebagian dari kita nggak nyadar kalau perjalanan timnas Indonesia sampai di titik sekarang ini tidak semulus yang kelihatan di lapangan. Di balik sorak-sorai dan kemenangan, ada banyak sekali drama yang ikut ngebubuhin kisah mereka. Misalnya, seperti apa yang terjadi dengan beberapa track record Indonesia jelang melawan Irak dan Arab Saudi.
Sebelumnya, di round 4 ini, tim yang finish di posisi teratas grup B akan memperoleh tiket kelolosan ke Piala Dunia 2026. Sementara tim di posisi kedua grup B akan kembali diadu melawan runner-up grup A untuk memperebutkan tiket menuju ronde 5 atau kualifikasi antar konfederasi pada November 2025. Maka dari itu, Indonesia harus memaksimalkan seluruh laga ini dengan sangat serius. Terlebih timnas Indonesia turut dihantui rekor buruk menghadapi kedua lawannya. Dilansir melalui 11 versus 11, timnas Indonesia tertinggal rekor head-to-head atas para lawan peserta ronde 4. Pada 19 November 2024 lalu, Arab Saudi yang datang ke markas timnas Indonesia berhasil dilumat dengan skor 2-0 melalui keseluruhan gol Marcelino Ferdinand. Namun, jika ditarik secara keseluruhan, Arab Saudi unggul secara rekor kemenangan atas timnas Indonesia. Green Falcon tercatat menang sebanyak 11 kali dari 14 pertemuan. Lebih lanjut, timnas Indonesia sendiri juga dihantui dengan rekor buruk menghadapi Irak. Pasalnya, Irak mampu memenangkan 3 pertemuan melawan Indonesia, termasuk 2 laga terakhir ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, serta belum terkalahkan melawan skuad Garuda. Meski demikian, bukan berarti timnas Indonesia tak memiliki peluang. Karena kini Garuda telah berkembang secara kualitas permainan maupun organisasi permainan seperti ketambahan pemain naturalisasi Milano Jonathan, Mauro Zylstra hingga diaspora asal Amerika Serikat Adrian Wibowo. Kabar membanggakan datang dari pemain skuad Garuda. Tak bisa dipungkiri, menjelang round 4 ini para pemain timnas Indonesia berlomba-lomba menampilkan permainan terbaiknya. Seperti halnya kualitas yang dimiliki bek andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho, kini mendapatkan pengakuan dari bintang Arsenal dan timnas Belanda. Seperti mana diketahui sebelumnya, perkembangan signifikan yang ditunjukkan Rizky Ridho dalam beberapa tahun terakhir memang luar biasa. Sejak debut bersama timnas Indonesia senior pada 2021, pemain berusia 23 tahun ini telah mengoleksi 46 penampilan dan mencetak 4 gol. Skillnya kemudian dilirik oleh mantan pelatih timnas Indonesia dahulu Sintayong dengan memberikan banyak kepercayaan menit bermain. Hingga di era pelatih berbeda saat ini, Patrick Clifford, dirinya terus menunjukkan kualitasnya. Meskipun bermain di kompetisi domestik, bek Persija Jakarta ini terbukti mampu bersaing dan tidak tenggelam di antara para pemain abroad top seperti Justin Hubner dan Jay Itzels. Kali ini, sorotan itu datang dari salah satu bek terbaik di Premier League. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Hanif Tamrin, Jurin Timber diperlihatkan cuplikan aksi-aksi Rizky Ridho di lapangan. Reaksinya pun sangat positif. Dia punya tackle bagus, ujar Jurin Timber ketika melihat penampilan Rizky Ridho. Lebih dari sekedar memuji kemampuan bertahannya, Timber bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa pemain kelahiran Surabaya itu sudah layak untuk menjajal kerasnya kompetisi di Eropa. Ia mengatakan bahwa Rizky Ridho pemain yang bagus dan mungkin bisa datang ke Eropa. Ia melanjutkan, bek Persija itu akan menjadi pemain penting untuk timnas Indonesia ke depannya. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.